Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat teman-teman semua. Nah, kembali kita bertemu untuk mata kuliah Pancasila, dan bila yang pertama kita bicara tentang kaitannya Pancasila dilihat dari proses kelahiran Pancasila. Untuk yang selanjutnya kita akan berbicara bagaimana Pancasila dibumikan di Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Atau selama kurang lebih kalau kita bicara, kita melihat jejak-jejak Pancasila yang dibumikan di negeri kita sejak 1945 hingga saat ini. Tentunya ini menjadi hal yang penting teman-teman semua, agar kita pun tentunya memiliki bisa dikatakan pengetahuan yang sama tentang bagaimana kita memelihara Pancasila, menjaga Pancasila, membumikan Pancasila, dan tetap menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara bagi negeri yang kita cintai ini. Nah, teman-teman semua, untuk kesempatan ini saya pun sudah menyiapkan materi untuk perkuliahan untuk pagi ini, dan saya memberikan judulnya yaitu Menjejaki Perjalanan Pancasila di Era Kemerdekaan. Nah, teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai, kembali kita bicara Pancasila akan menjadi pembicaraan yang selalu menarik bagi kita, karena tidak banyak negara yang punya dasar negara yang sangat luar biasa seperti Pancasila ini. Dan kita pun tentunya setelah kurang lebih 70 tahun merdeka, kita punya pengalaman yang cukup panjang di dalam tentunya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, meskipun tidak semua sepanjang perjalanan bangsa ini selama 76 tahun, semuanya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Ada masa di mana Pancasila tidak digunakan sebagai dasar negara. Karena itu mari kita lihat sama-sama teman-teman, melihat konstruksi itu dan kemudian melihat bagaimana pengalaman kita sama-sama menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama tentunya kita perlu melihat bersama-sama teman-teman, kalau kita tadi bicara tentang Pancasila, maka apa sih Pancasila itu? Dalam ini banyak hal yang bisa kita interpretasikan, kita tafsirkan, tapi 4 hal ini menjadi 4 hal penting yang perlu menjadi bagian pemahaman kita bersama-sama, teman-teman. Wah, kalau kita bicara Pancasila, Pancasila itu yang pertama adalah bukan representasi pada dasar identitas bangsa Indonesia. Identitas yang mana? Identitas bangsa kita sebagai sebuah bangsa, teman-teman semua. Tentunya kita melihat Indonesia sebelum kemerdekaan itu adalah memang bangsa yang tadi, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang mengembangkan kemanusiaan yang akan berada, bangsa yang berjuang untuk menyatukan Indonesia di tengah keberagaman. Yang kita pernah mengetahui barangkali kalau teman-teman dari catatan sejarah, kita memiliki atau mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah kita, yaitu yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah sebagai sebuah bentuk bagaimana kita membangun sebuah identitas yang sama, identitas Indonesia. Nah, yang penting yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa dalam konteks Sumpah Pemuda ini yang seringkali kita salah memahami, Sumpah Pemuda itu tidak pernah ada bunyi Sumpah Pemuda satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi kalau ada yang bicara ada Sumpah Pemuda dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu tidak tepat. Atau satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Bertanah air satu tanah Indonesia benar, berbangsa satu bangsa Indonesia benar, tapi berbahasa satu bahasa tidak tepat. Karena bunyi Sumpah Pemuda itu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Beda sekali teman-teman. Semangat menjunjung itu tadi, semangat bagaimana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di tengah bahasa-bahasa daerah yang tetap dipelihara. Jadi kalau bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan. Dan tidak banyak negara, teman-teman, terutama negara-negara beragam seperti kita, yang memiliki bahasa persatuan. Dan itulah yang menjadi bagian dari identitas kita, karena bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menyatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa di tengah keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, kemudian kita ingat kembali, teman-teman, bahwa Pancasila itu adalah merupakan hasil perjanjian para pendiri bangsa. Dalam kuliah sebelumnya pernah saya menjelaskan bagaimana Pancasila lahir sebagai bentuk komitmen, sebagai bentuk pengorbanan dari umat Islam Indonesia agar yang namanya Pancasila dengan sila pertamanya bisa diterima oleh saudara kita dari Indonesia Timur. Bagaimana perjalanan dari Piagam Jakarta hingga menuju yang namanya 18 Agustus 1945.
Di sana terkandung sebuah perjanjian luhur dari tokoh-tokoh bangsa yang melahirkan negeri ini. Tokoh-tokoh bangsa yang kemudian bersepakat untuk tadi, bunyi sila pertama itu hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga kemudian tetap berkomitmen untuk menjadikan dasar kemanusiaan yang adil beradab untuk bersama-sama menyatukan Indonesia melalui persatuan Indonesia dan membangun kerakyatan dan kemudian juga membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sebuah perjanjian luar dari para founding father kita yang perlu kita jaga bersama-sama, teman-teman. Perjanjian luhur di tengah keberagaman Indonesia yang sangat luar biasa ini. Dan juga dengan realitas seperti itu, teman-teman, harus kita sadari bahwa Pancasila itu bukan sebuah pandangan hidup akhirnya. Harus kita jadikan sebuah pandangan hidup kita di dalam membangun negeri ini, membangun NKRI yang dengan susah payah kita bangun. Bila kita proklamasi 17 Agustus, maka NKRI baru hadir pada tanggal 18 Agustus. Dan itu harus menjadi dasar kita membangun negeri ini, Pancasila. Sila 1, sila 5 itu menjadi dasar kita, harus menjadi pandangan hidup kita dalam konteks kita mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana agar yang namanya bangsa berbagai elemen bangsa sadar bahwa hanya Pancasila lah yang perlu kita jadikan sebagai dasar dari semua sumber hukum di negeri ini. Menjadi dasar negara kita, menjadi pandangan hidup bangsa kita. Nah, jadi itu Pancasila itu. Jadi harus kita jadikan pandangan dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan melihat hari ini, melihat hari esok, dan lihat masa depan kita. Kemudian yang keempat, kalau kita bicara Pancasila, itu yang paling penting juga ada pesan kuat tentang keberagaman Indonesia dan tentang multikulturalisme Indonesia. Tadi saya sebutkan pada kita bicara perjanjian luhur itu bicara tentang pesan kuat keberagaman Indonesia. Ya. Keberagaman Indonesia yang tadi menjadikan para founding father kita bergerak. Dari apa? Dari bagaimana para founding father kita berupaya agar yang namanya dasar negara kita itu bisa diterima oleh semua elemen bangsa yang ada di Indonesia Timur. Karena apa? Basisnya adalah keberagaman. Jadi pesan kuatnya itu adalah pesan kuat tentang keberagaman kita itu menjadi bangsa yang beragam. Tidak hanya tentunya pada saat kita merumuskan Pancasila, tapi kita memang menjadi bangsa yang beragam sejak sebelum kemerdekaan terjadi dan masih hingga hari ini. Kita menjadi bangsa yang sangat beragam. Kalau kita ingat data BPS, teman-teman semua, kita itu tercatat memiliki suku bangsa 1.000 lebih suku bangsa dengan 700 lebih bahasa daerah. Itu luar biasa sekali. Tidak ada negara dimanapun di dunia yang seberagam Indonesia hingga hari ini. Sehingga, nah ini tantangan kita teman-teman dari Pancasila itu tentang pentingnya membangun multikulturalisme Indonesia. Kita itu sadar tentang keberagaman, tapi yang tidak kalah penting di balik keberagaman itu melihat mereka yang berbeda dalam kesederajatan. Dalam kesamaan, tidak melihat mereka yang berbeda, etnisnya berbeda, rasnya berbeda, agama itu mereka ada di bawah kita, tidak berada dalam satu kesamaan, dalam satu kesederajatan di dalam hal apapun, ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, itu yang namanya dengan multikulturalisme Indonesia, isme tentang multikultural. Jadi bukan sekedar keyakinan tentang kita beragam, tapi bagaimana kita menerjemahkan kesadaran keberagaman itu melalui tindakan-tindakan yang menempatkan mereka yang berbeda dengan kita dalam satu kesederajatan. Perlakuan yang sama. Nah, ini hal yang penting juga dalam konteks kita memaknai Pancasila. Ini yang perlu kita dijaga, teman-teman, karena realitas kita ini yang namanya Indonesia sampai kapanpun akan tetap beragam. Dan jangan lupa keberagaman itulah yang menjadikan dasar di dalam semboyan kita, lambang negara kita, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Bila keberagaman sudah tidak ada Indonesia. Jadi ini perlu dijaga. Ini juga yang menjadi tadi dasar tidak kita bicara tentang identitas kebangsaan kita. Inilah yang menjadi dasar padahal para pendiri kita bersama-sama menyepakati yang namanya dasar negara dengan 5 sila. Nah ini Pancasila saya kira yang pertama yang teman-teman perlu dipahami. Nah sekarang kita melihat teman-teman semua dalam perjalanannya Pancasila yang sudah tadi berjalan itu dari sejak 18 Agustus ini, kita melihat Pancasila pernah ada masa di mana kita Pancasila dijadikan dasar negara, teman-teman. Jadi babakan pertama Pancasila dasar negara berlangsung dari 18 Agustus hingga 15 Agustus 1950. Karena setelah itu kita lahir yang namanya Republik Indonesia Serikat yang benar negara kesatuan. Jadi RIS lahir tahun 49 hingga 50, kemudian dari tahun 50 hingga 59 itu kita yang namanya negara kesatuan, negara Republik negara Indonesia, negara kesatuan yang basisnya negara Indonesia itu basis kepada undang-undang sementara 1950. Jadi RIS berakhir kembali kepada negara kesatuan, tapi yang dijadikan dasar negaranya bukan UUD 45, tapi UUD 1950.
Nah, UUD 190 ini di dalamnya tidak ada bunyi Pancasila, berbeda. Mereka punya dasar tapi berbeda dengan dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila. Maka dari tahun 50 hingga 59 itu yang diterapkan adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada masa itu Pancasila tidak dan bukan menjadi dasar negara dari negeri ini. Kalau pada masa RIS, di tengah RIS kan ada Republik Indonesia, masih berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia itu yang menjadi bagian dari RIS yang namanya UUD 1945. Tapi pada saat menjadi negara kembali ke negara kesatuan dengan dasar UUD 1950, maka dasar negaranya tidak lagi menggunakan Pancasila. Oleh karena itu pada saat kita bicara tentang Pancasila, maka kita ada dua babakan Pancasila yang kita lihat bersama-sama bagaimana pengalamannya itu pada periode 18 Agustus 45 sampai 5 dan pada periode 57-59 sampai sekarang. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi ada masa di mana yang namanya UUD 45 yang namanya Pancasila tidak menjadi bagian dari dasar negara Republik Indonesia. Oke, bagaimana pengalaman membumikan Pancasila, teman-teman? Nah, sebelum kita bicara ini, teman-teman, kita melihat kenapa ini penting untuk kita bahas. Karena kita amanah UUD 45, pembukaan alinea 4. Perhatikan di sini, baca baik-baik lah teman-teman semua, alinea 4-nya ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertiban dunia yang berkemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disebut kemerdekaan kebangsa Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada semuanya sila-sila Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, kemudian keadilan. Nah, ini menjadi dasar kita, teman-teman, bagaimana kita penting untuk bersama-sama tadi melihat bagaimana perjalanan kita bersama-sama sih di dalam tadi. Di dalam kita, upaya kita untuk tadi membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa seluruh daerah dan untuk memajukan jarak umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana ini Pancasila ini kita implementasikan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, dalam hal ini saya ingin menyitir dulu pendapat dari seorang Soekarno. Betapa penting kita melihat sejarah dan belajar sejarah, teman-teman. Jangan pernah kita meninggalkan sejarah. Soekarno dalam ini pidato kenegaraan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1966, teman-teman. Dia menyatakan, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggalanya daripada masa akan datang. Pelajarilah sejarah perjuangan sendiri yang sudah lampau agar supaya tidak tergelincir dalam perjuangan yang akan datang. Agar kita hati-hati dalam melihat kita mengisi negeri ini pada masa esok dan kemudian hari depan. Sehingga dia tegas menyatakan never leave history, janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, ini penting juga dari kutipan pidato Bung Karno ini. Kewajiban kita ialah mengoreksi minus-minusnya yang masa lampau. Jadi kalau kita bicara masa lampau itu, teman-teman, yang disebut dalam ini tidak berarti ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, atau tahunan atau bulan, tapi yang kemarin bagi kita sudah merupakan bagian dari sejarah. Dan kita perlu menjadikan semuanya sebagai kaca benggala bagi kita semua. Karena kita harus mengoreksi minus-minusnya, menyempurnakan plus-plusnya sebagai bekal untuk perjalanan kita seterusnya yang masih jauh dan Indonesia masih berat. Saya kira kita sepakat ya dengan kalimat ini ya, bahwa perjalanan kita ke depan itu masih jauh dan pasti masih berat kita menjadikan NKRI menjadi sebagai yang diamankan di dalam Undang-Undang Pembukaan UUD 1945 ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kalau kita bicara tentang pengalaman membumikan Pancasila ini, maka teman-teman, kita melihat ini sebuah perjalanan, teman-teman. Pengalaman kita selama tadi dari tahun Agustus 45 hingga Agustus 1950. Dari Juli 59 hingga sekarang. Kita di sini. Kita banyak tentunya cerita-cerita sukses. Saya tidak menafikan cerita sukses dan keberhasilan kita. Karena kalau kita tidak sukses, tidak mungkin kita semaju seperti sekarang kan, teman-teman. Kita sekarang jauh lebih baik dibanding tahun 45 jelas di berbagai bidang. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, kita jauh lebih luar biasa. Dan kita tidak bisa melupakan jasa para tentunya pahlawan kita juga. Para pemimpin kita, para presiden kita yang sudah tentunya berbuat yang terbaik bagi negeri ini. Dari mulai Soekarno, selanjutnya kemudian Soeharto juga berkontribusi besar. Kemudian juga ada yang namanya Habibie,
kemudian juga Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo itu presidennya yang sangat luar biasa di dalam membangun kita. Dan tentunya kemajuan luar biasa itu tidak bisa kita nafikan sudah terjadi dari bangsa yang besar ini. Dan tentunya sekali lagi bahwa itu tentunya kerja keras bukan hanya karena kepemimpinan presiden itu sendiri, tapi karena tentunya rakyat yang berjibaku bersama-sama berbuat yang terbaik bagi negeri. Tapi kembali, di tengah ini juga ada catatan penting yang tetap menjadikan catatan yang mengharu biru kita bersama. Dalam konteks pengalaman pemilikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Ada yang terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948. Terjadinya gerakan 3 Desember 1995 Partai Komunis Indonesia. Dan kemudian teman-teman justru pada pasca atau sesudah dalam masa transisi demokrasi, dalam masa reformasi ini, kita mengalami konflik-konflik yang sangat luar biasa. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ada konflik Poso, teman-teman. Itu berlangsung dalam 3 babakan, 1998, tahun 2000, dan tahun 2001. Ada konflik Ambon yang berlangsung hampir 4 tahun, 1999-2002. Ada konflik Tolikara, 17 Juli 2015. Dan konflik Wamena, 23 September 2019. Konflik ini semua berbasis apa? Berbasis konflik berbasis suku, berbasis agama, ras, dan juga perbedaan ideologi. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, teman-teman, kembali di dalam bagaimana kita membumikan Pancasila. Kita ada catatan. Inilah yang tadi saya katakan, betapa kita perlu hati-hati bersama-sama menjaga Pancasila ini, dan tentang bagaimana cara kita membumikan Pancasila agar tadi pengalaman yang tidak baik ini, kalau tadi dalam bahasa Soekarno ini, minus-minus itu jangan kita ulangi. Tapi kalau yang plus-plusnya pada masa Soekarno, pada masa Soeharto, pada masa Habibie, pada masa Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo, semua bisa. Yang plus-plusnya kita kuatkan. Agar Pancasila itu betul-betul menjadikan dasar negara yang betul-betul mampu mensejahterakan bangsa yang besar ini. Nah, ini saya kira pengalaman kita, teman-teman, yang melihat seperti ini. Saya kira tentunya masih banyak yang lain yang tidak mungkin kita bahas satu persatu secara detail. Di luar ini juga masih, yang minus itu kita banyak, masih ada yang bisa kita kembangkan. Tapi ini sebagai sebuah contoh yang harus menjadi bahan kita bermuhasabah, merenungan kita, bahwa kita itu masih dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang sangat serius, tantangan-tantangan yang begitu luar biasa dalam konteks membumikan Pancasila ini, agar bangsa ini sadar dengan ketuhanan yang Maha Esa, mampu membumikan kemanusiaan yang beradab, mampu membumikan persatuan Indonesia, mampu membumikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dan mampu membumikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu kita sekarang lanjutkan. Apa sih kalau tantangan kita, teman-teman, dalam membumikan Pancasila ini? Nah, sekarang kita seperti biasa, teman-teman semua, kita rehat dulu ya. Kita rehat dalam artian untuk menjadi bahan penyemangat kita semua, teman-teman, sama-sama. Kita sama-sama dengarkan lagu ini. Okay, yourself ready? Semangat, teman-teman, keluarkan ekspresinya ya. Ini luar biasa ini. Lagu yang luar biasa dan dinyanyikannya orang asing ya, itu mereka luar biasa.
Oke, kita temukan buat Arkana. Oke, teman-teman, kita terima kasih. Itu tadi Arkana loh, grup band Inggris yang nyanyinya, dan penyanyi Oli Jacobs ya, luar biasa. Perjuangan mereka untuk menyanyikan lagu itu sangat luar biasa. Latihan selama 1 bulan katanya, dan setiap hari dia harus berkomunikasi dengan para ahli bahasa di Indonesia agar tidak salah ucap oleh Yakob, dan lahirnya sebuah bisa dikatakan tampilan sangat luar biasa. Apa yang saya pengen dipesan itu? Bahwa mereka aja ingin berbuat yang terbaik bagi negeri ini. Grup band Arkana ingin buat band negeri ini, memberikan yang terbaik melalui lagu Kebiar-Kebiar. Masa kita tidak, teman-teman semua, yang pemilik negerinya sendiri. Ya, kita sama-sama mari kita berbuat yang terbaik dalam konteks kita bagaimana kita membumikan Pancasila. Dan dalam hal ini teman-teman, kita bicara dengan tadi tantangan membumikan Pancasila itu apa saja. Maka ada 5 tantangan besar saya kira teman-teman yang dihadapkan oleh kita semua yang perlu kita hadapi bersama-sama. Pertama itu adalah merawat kesadaran sejarah. Yang mana sejarah perlu dijaga. Tadi Bung Karno menyatakan never leave history. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita perlu jaga kesadaran sejarah kita tentang bagaimana Pancasila dilahirkan, itu perlu kita miliki. Agar kita sadar bahwa Pancasila tidak dibuat melalui proses yang mudah, tapi melalui proses pemikiran dan pengorbanan yang luar biasa. Termasuk bagaimana kita melahirkan NKRI, kesadaran sejarah bagaimana kita bisa memproklamasikan negeri ini, kesadaran sejarah bagaimana kita berhadapan dengan para penguasa asing, kesadaran sejarah kita tentang potensi bumi kita yang luar biasa, kesadaran sejarah tentang bagaimana orang-orang kekuatan asing menguasai Indonesia. Itu perlu kita bangun agar kita hati-hati teman-teman, tidak mudah diadu domba, agar kita mampu menjaga sumber daya alam kita yang luar biasa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Nah, ini merawatkan karena sejarahlah yang memperlihatkan kepada kita tentang Indonesia yang luar biasa. Tidak hanya sebelum kemerdekaan, tapi juga masa kemerdekaan, teman-teman. Tadi sudah saya lihat bagaimana perjuangan kita agar konflik-konflik baik berbasis ideologi, konflik berbasis suku, agama, jangan sampai pernah terjadi lagi di negeri ini. Sayang, capek, lelah negeri ini. Kalau demikian, teman-teman. Dan yang senang siapa? Kalau kita tahu yang saya kekuatan-kekuatan asing, karena mereka pasti sampai kapanpun akan tertarik dengan sumber daya kita yang luar biasa. Dengan berbagai cara pasti akan berupaya bagaimana bisa memonopolinya. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita. Karena sejarah memperlihatkan realitas itu. Pada kitanya tercerai-berai, kita mudah dikuasai. Pada kitanya tidak punya kemampuan pengetahuan bagaimana sumber daya alam, kita mudah dibohongi oleh kekuatan asing. Nah, kesadaran sejarah itu mari kita jaga, teman-teman, terutama yang berkaitan dengan proses kelahiran Pancasila ini. Kemudian kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi, nilai Pancasila yang tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kita bagaimana kita menggunakan toleransi antar umat beragama, harus kita jaga bersama-sama, teman-teman. Kemudian juga menjaga, mengamalkan yang kemanusiaan yang ada yang beradab, mengamalkan nilai-nilai persatuan Indonesia. Jangan pernah kita, teman-teman, berupaya memain-mainkan yang namanya persatuan ini. Susah payah kita bangun Indonesia ini. Mengamalkan kerakyatan yang berhikmat kebijaksanaan, musyawarah mufakat, mengamalkan keadilan. Kita berupaya membangun keadilan bagi negeri yang tercinta ini, teman-teman.
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tantangan kita membangun multikulturalitas. Tadi saya katakan kita beragam, realitas kita beragam. Tantangan kita adalah membangun kesadaran tentang keberagaman dalam kesederajatan. Itulah multikulturalisme Indonesia yang harus kita jaga, kita bangun bersama-sama. Agar kita kembali tidak hanya sekedar, oh ini Anda beda dengan, kemudian kita kemudian saling melukai, saling menghantam mereka yang berbeda, saling memojokkan, saling mendegradasikan. Tidak, kita harus mampu menjadikan keberbedaan kita sebagai energi positif, bukan energi negatif. Sebagai daya hidup, bukan daya mati. Itulah multikulturalisme Indonesia. Dan ini masih merupakan perjuangan kita bersama teman-teman untuk membangunnya. Saya yakin kita mampu bangun. Kalau ini tidak kita bangun, teman-teman, maka bisa jadi NKRI tidak ada. Karena tidak ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah perlunya juga multikulturalisme Indonesia. Kemudian selanjutnya kita menguatkan integrasi bangsa dan penegakan keadilan sosial. Nah, dalam konteks integrasi bangsa itu, ini teman-teman yang harus kita jaga. Maka kalau kita integrasi bangsa itu, kalau kita bicara itu diberikan kepada terbangunnya yang namanya historical consciousness, kesadaran sejarah tadi. Karena apa? Sebuah perjuangan yang diantaranya merumuskan pesan. Ini saya katakan bahwa kelemahan terbesar bangsa ini dalam panggung perjuangan melawan kolonialisme tidak lain karena bangsa ini tercerai-berai. Karena bangsa ini terkotak-kotak atau dikotak-kotakan rezim kolonial. Karena bangsa ini tidak mampu menjadikan dirinya bersatu secara kokoh. Bahasa Dimas Ketiri yang sangat bagus, teman-teman. One for all for one. Itu yang kita bangun untuk bangsa ini. Satu untuk semua, semua untuk satu. Karena kita harus bangsa seperti lebah, teman-teman. Satu ini semuanya akan merasa. Satu luka semua merasa terluka. Satu merasa termajil, semua akan merasa termajil. Kita harus sama-sama bagaimana saling menguatkan. Menjadikan kita sama-sama kokoh, tidak ada yang terpinggirkan, tidak ada yang termarginalkan, tidak ada yang terasingkan. Kita harus sama-sama maju bersama untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Membangun integrasi bangsa. Nah, proses integrasi ini ada 3 hal yang perlu dilakukan, saya kira, teman-teman. Yaitu integrasi di antara para elit politik. Elit politik itu menjadi contoh integrasi bangsa, teman-teman. Baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Provinsi, kabupaten, kota harus menjadi contoh. Kalau ada perbedaan, maka jangan sampai tampak ke permukaan, dibangun, perlu dijaga berbeda, tapi berbeda yang bukan untuk saling menegasi, tapi menjadi saling menguatkan. Kemudian integrasi politik antara politik dengan massa itu perlu dibangun, antara pemerintah dengan rakyat perlu dijaga, dan juga integrasi politik di antara massa, dan sama massa, teman-teman. Terutama kalau kita bicara tentang pilihan pemilu-pemilu, baik pilpres, baik pilgub, baik pilgub, baik pilwal, itu harus kemudian di antara masa sesudahnya harus bisa disatukan kembali. Ini kan sekarang menjadi masalah yang sangat serius di negeri kita, teman-teman. Setelah kita disibukkan oleh berbagai pemilu dari presiden, kemudian pemilu gubernur, pemilu wali kota, dan pemilu bupati, maka kita bangsa pada level masa ini tampak masih terkotak-kotak hingga hari ini. Ini merupakan tantangan besar bagi kita, teman-teman, untuk mengintegrasikan bangsa kita bersama-sama. Contoh-contoh, kalau lihat foto-foto saya, teman-teman, kan ada contoh yang bagus kan para pemimpin bangsa kita bagaimana, dan foto yang di bawah itu yang sebelah kiri kedua itu bagaimana teman-teman itu seorang Bill Clinton memberikan hormat terhadap seorang Obama, padahal Obama dilantik dan dia digantikan. Dia memberikan hormat yang terhadap para penggantinya. Dan kemudian yang di bawah juga kita lihat tokoh-tokoh bangsa yang paling betapa indahnya kalau integrasi ini bisa berlangsung integrasi politik ini. Kembali baik antar elit politik yang masih menjadi tantangan besar, antara elit dengan massa yang juga masih menjadi tantangan besar, dan antar massa itu sendiri. Ini pekerjaan rumah besar kita, teman-teman, menjaga integrasi bangsa ini. Dan kemudian kita bicara tentang penegakan keadilan sosial, teman-teman semua, yang juga perlu kita jaga bersama-sama dalam konteks tadi tantangan memberikan Pancasila ini. Karena kan tadi Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka makna pendidikan keadilan sosial adalah pencapaian diantaranya pencapaian pemerataan pembangunan di berbagai bidang dengan memberikan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Semangat pembukaan UUD 45 alinea keempat, teman-teman. Oleh karena itu dalam konteks pendidikan keadilan sosial yang menjadi tantangan kita itu adalah menegakkan keadilan sosial berdimensi kerakyatan, teman-teman, dan berdimensi keindonesiaan. Yang berdimensi kerakyatan apa? Lapangan pekerjaan, sistem penghasilan, perumahan, fasilitas kesehatan, aksesibilitas, pendidikan, dan sistem jaminan sosial. Kita yakin bahwa semua pemimpin nasional kita sudah berupaya menjadikan ini semua untuk sampai kepada penegakan sosial ini.
Tapi tentunya juga upaya ini masih terus perlu kita kembangkan bersama-sama, teman-teman. Perlu kita bangun bersama-sama. Karena begitu luasnya wilayah kita ini. Begitu sangat luar biasa tantangan yang hadapi bangsa yang besar itu. Maka tidak mungkin pemerintah harus bekerja sendiri. Dia perlu dibangun oleh semua kekuatan rakyat yang ada di bawah bersama-sama bekerja. Untuk tadi, menegakkan keadilan sosial yang berdimensi kerakyatan. Di samping itu juga adalah penegakan keadilan sosial yang berdimensi keindonesiaan. Pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa, daerah-daerah tertinggal di Jawa maupun luar Jawa, kemampuan pemerataan karakter bangsa, dan ini teman-teman, yang berdemikian Indonesia itu adalah meningkatkan kualitas daya saing bangsa sebagai modal kompetisi antar bangsa di fora internasional khususnya. Jadi berhadapan dengan yang biasa teman-teman, dengan adanya revolusi industri 4.0, kita perlu membangun bangsa menjadi bangsa yang kompetitif, teman-teman. Ini perlu pekerjaan besar kita semua. Kita merasakan sekali perubahan yang sangat luar biasa, teman-teman, yang diakselerasi oleh adanya pandemi COVID-19. Yang namanya Society 5.0 yang dulu baru kita mimpikan beberapa tahun ke depan, sekarang sudah terjadi. Itu akibat pandemi COVID-19. Mengakselerasi semuanya. Yang memigrasikan peradaban kita dari peradaban konvensional menjadi peradaban digital. Nah, kita perlu ini, kita sekarang tampak kita dalam konteks ini, kita masih perlu bekerja keras untuk menyiapkan sumber daya manusia kita itu agar siap berkompetisi di era industri 4.0 yang sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang generasi milenial betul-betul menyiapkan diri untuk sampai kepada kondisi ini. Oke, nah sekarang pertanyaan saya dari teman-teman semua sebagai bagian akhir dari kegiatan kuliah kita ini, teman-teman. Kalau demikian, bagaimana sih peran dan kontribusi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menguatkan integrasi bangsa? Jadi saya katakan kan, integrasi bangsa bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan masih perlu tantangan, teman-teman. Kita sekarang itu kalau di digital itu, kalau kita dalam dunia digital, waduh, luar biasa sekali, teman-teman. Yang namanya konflik massa itu luar biasa. Yang terjadi sekarang udah bukan tidak hanya sekedar konflik antar elit, atau elit dengan massa, konflik antar massa pada penduduk sekarang seperti di dalam dunia digital kalau dibaca sangat luar biasa. Luar biasa dalam kutip mengharu biru, luar biasa menyesakan, luar biasa memprihatinkan. Dan kadang-kadang saya menjadi malu melihat semua teman-teman semua. Bisa-bisanya bangsa yang besar itu berbicara seperti itu. Bahasa-bahasa yang kadang-kadang tidak pantas untuk disampaikan di dalam komunikasi konvensional. Ya, tapi itu realitas kita, teman-teman. Inilah yang perlu kita beri kesadaran. Jangan pernah bermain-main dengan perbedaan. Jangan pernah kita kemudian terus berupaya menggali-gali atau menggali yang namanya bisa dikatakan konflik, membenturkan perbedaan, membenturkan perbedaan pendapat. Ini jangan pernah bermain dengan ini. Karena tentunya kita bangsa yang besar ini, teman-teman, tidak pernah dan tidak mau bercita-cita bahwa yang namanya NKRI Indonesia itu hanya tinggal sebuah nama, seperti misalnya Yugoslavia, atau juga seperti misalnya Uni Soviet, negara-negara yang pernah jaya, kemudian sekarang sudah tinggal nama saja. Karena apa? Karena perpecahan di antara bangsa itu sendiri. Nah, ini perlu kita rawat integrasi bangsa ini. Dan teman-teman semua generasi milenial memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa untuk memelihara integrasi dan menguatkan integrasi bangsa ini. Dan bagaimana perannya, mangga? Silakan dipikirkan teman-teman semua. Selanjutnya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara menguatkan multikulturalisme Indonesia yang lepas dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin sekarang yang namanya mahasiswa Unpad berasal dari berbagai wilayah di tanah air dengan berbagai budaya yang dimiliki di bawahnya. Sekarang bagaimana di antara teman-teman ini membangun yang namanya multikulturalisme Indonesia. Setelah itu bagaimana kita menyebarkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Bahwa mahasiswa Unpad menjadikan kebenaran bukan sebagai daya negatif atau bukan sebagai daya mati, tapi jadi sebagai daya hidup. Bukan menjadikan energi negatif, seperti energi positif. Nah, inilah yang tentunya bagaimana langkahnya perlu dilakukan, teman-teman. Ini perlu dilakukan baik dalam tataran konvensional, teman-teman, maupun dalam tataran digital. Masyarakat sudah digital. Apa yang kita lakukan untuk hal ini semua? Silahkan diterawang. Saya yakin teman-teman karena milenial memiliki pemikiran yang luar biasa untuk memikirkan hal ini. Dan tentunya sebagai bacaan teman-teman semua untuk mengingatkan salah satunya di antara kita ada pertakian dalam Human Development Index, teman-teman. Ini Human Development Index kita itu sekarang, teman-teman, indeks pembangunan manusia. Kita itu berada di dalam ranking 113 dari 188 negara.
atau rank pada tahun 2020 itu kemarin kita naik menjadi 107 dari 189 negara. Pekerjaan rumah besar kan kita teman-teman, itu termasuk kita di bawah sekarang. Dan kemudian kalau kita bicara tentang, kalau kita membandingkannya dengan negara-negara yang baru merdeka, sama seperti Indonesia teman-teman. Jadi Indonesia itu sudah Indonesia merdeka itu negara yang sebelum dan sudahnya merdeka ada Korea 15 Agustus, Filipina Juni 46, Pakistan, India, Sri Lanka, Myanmar. Kemudian juga Republik Rakyat Cina, baru kemudian Malaysia dan Singapura pada tahun 57 dan 65 teman-teman semua. Nah, kalau kita membandingkan dengan ini Human Development Index kita, maka kita ada peta squad teman-teman. Ini kembali perlu saya sampaikan, ini juga menjadi bahan teman-teman nanti memikirkan tadi, menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya peta yang seperti ini. Di mana kalau kita perhatikan di antara negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua, maka untuk 2016 Human Development Index kita itu ada di posisi nomor 6, di bawah Singapura, di bawah Korea Selatan, di bawah Malaysia, di bawah Sri Lanka, dan di bawah RRC. Dan ini tetap masih berlangsung pada tahun 2020 ini. Human Development Index yang dikeluarkan pada tahun 2020, kita tetap masih berada di posisi nomor 6 di antara sekali negara-negara yang kasarnya sama dengan Indonesia, baru merdeka sesudah Perang Dunia Kedua. Dan angka usia hidup, angka harapan hidup di Indonesia itu meningkat teman-teman, dari tahun 2016 69,1 menjadi 71,7 tahun. Jadi rata-rata usia harapan hidup kita itu sekarang ada di angka 71,7 tahun. Nah, ini saya kira teman-teman peta yang silakan juga untuk bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di dalam tadi bagaimana kita menjadikan juga Human Development Index kita itu menjadi terus meningkat. Indeks pembangunan manusia kita itu menjadi meningkat, menjadi semakin berkualitas, dan menjadi semakin berdaya saing, terutama setidaknya di antara negara-negara yang sama-sama baru merdeka sudah Perang Dunia Kedua. Dan tentunya ini semua kembali teman-teman harus kita bangun bersama-sama melalui upaya kita bagaimana Human Development Index kita meningkat melalui upaya membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Tentunya mudah-mudahan semuanya bisa menginspirasi kita semua, bisa menggerakkan kita semua tentang betapa luar biasanya tantangan kita hadapi untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan untuk membumikan Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup yang akan mengantarkan bangsa Indonesia hari ini dan ke depan menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sehat selalu, merdeka.